Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini Pak Guru akan memperkenalkan nama Pak Guru M. Kamaludin SPT, biasa dipanggil Pak Kemal. Pak Guru mengajar di mata pelajaran dasar-dasar pemeliharaan ternak. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita bahas dulu terkait dengan KIKD yang akan kita bahas selama satu semester. Antara lain, yang pertama adalah menganalisis potensi sektor peternakan, menyajikan potensi sektor peternakan. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis kandang ternak, menyajikan jenis-jenis kandang ternak. Yang ketiga, menerapkan prosedur pemberian pakan ternak, melaksanakan pemberian pakan ternak. Yang keempat adalah menganalisis tingkah laku ternak, menyajikan tingkah laku ternak. Yang kelima, menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, melaksanakan prosedur kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Yang keenam atau yang terakhir adalah mengevaluasi kegiatan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, menyajikan kegiatan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi, selama satu semester kita akan membahas 6 KIKD ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke KIKD yang pertama, yaitu menganalisis potensi sektor peternakan, menyajikan potensi sektor peternakan. Ya, sebagai gambaran umum, sejarah peternakan itu sendiri yaitu sistem peternakan diperkirakan telah ada sejak 9000 Masehi, yang dimulai dengan domestika, anjing, kambing, dan domba. Semakin berkembangnya zaman, peternakan semakin berkembang pada masa Neolitikum, yaitu di mana masa ketika manusia mulai tinggal menetap dalam sebuah perkampungan. Pada masa Neolitikum atau pada masa ini, domba dan kambing yang semula hanya diambil hasil dagingnya, sekarang sudah mulai dimanfaatkan juga dengan hasil sampingannya seperti hasil susu dan bulu. Setelah itu baru manusia mulai berpikir, semakin perkembangan zaman, untuk beternak sapi dan kerbau untuk diambil hasilnya seperti kulit, susu, serta memanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, tanah, dan bahkan yang lebih dikenal sekarang seperti dokar atau benhor. Ya, menganalisis potensi sektor peternakan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, mendefinisikan ada beberapa pengertian daripada peternakan. Yang pertama adalah peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan atau bakalan, pakan, alat, dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahanya. Jadi maksud daripada poin pertama ini, pengertian peternakan ini yaitu dari kita yang menyediakan bibit atau benih, diolah menjadi sebuah produk, kemudian dilakukan dengan cara pemasaran atau dilakukan pemasaran oleh pengusahanya. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu peternakan itu adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Jadi, selain untuk mengembangbiakan atau membudidayakan hewan, ternak juga ini harus mendapatkan manfaatnya seperti tadi. Manfaat daripada hewan atau ternak itu bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah, bulunya untuk digunakan untuk jaket, kulitnya bisa juga untuk gendang, dan lain-lain. Sedangkan pengertian peternakan yang ketiga adalah tidak terbatas dari pemeliharaan saja. Memelihara dan peternak perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Jadi, tergantung orang beternak itu mau dimanfaatkan seperti apa. Baik itu dari tulang, baik itu dari dagingnya untuk diolah menjadi bakso. Begitu pula dengan kulitnya untuk diolah menjadi gendang dan sebagainya. Selanjutnya adalah kontribusi peternakan sebagai sumber pangan.
yaitu peternakan memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani, yaitu jelas lapangan kerja juga, pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi wilayah. Jadi, di mana dari sektor peternakan ini memiliki peran penting dalam menyediakan protein hewani. Selain dari protein hewani, juga menyediakan lapangan kerja di mana peternak-peternak itu mampu menghasilkan ternak-ternak yang unggul untuk diekspor dan impor ke daerah yang membutuhkan ternak tersebut. Dan bagi wilayah yang memiliki potensi sehingga bagus untuk mengembangkan suatu ternak. Yang kedua adalah permintaan akan produksi peternakan meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin meningkatnya kesadaran gizi masyarakat. Jadi yang kedua ini adalah semakin tingginya permintaan produksi peternakan, maka semakin meningkatnya juga kesadaran gizi masyarakat dengan tujuan untuk menghindari gizi buruk. Yang ketiga adalah pangan yang merupakan produk peternakan, terutama adalah daging, susu, dan telur yang merupakan komoditas pangan hewani yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Seperti pada contoh di bawah ini, gambar ini ada beberapa hasil sumber pangan, yaitu ada daging, ayam, telur, sosis, bahkan telur. Nah, gambar yang kedua ini adalah produk segar asal ternak itu berupa apa aja sih? Yang pertama adalah daging, yang kedua adalah telur, dan yang ketiga adalah susu. Ini merupakan produk utama yang berasal dari ternak. Hasil peternakan merupakan persediaan lemak dan protein yang terpenting di daerah padang rumput. Contohnya aktivitas ekonomi ini yang utama adalah yang pertama adalah peternakan itu berpindah-pindah atau yang disebut dengan nomadic herding. Ini maksud daripada peternakan berpindah-pindah ini adalah contohnya adalah pengembala kambing, domba. Jadi maksudnya berpindah-pindah ini adalah tidak menetap. Dia mencari rumputan atau mencari makanan di tempat yang tersedia, tidak menetap dalam satu tempat. Dia akan berpindah-pindah. Beda dengan peternakan perdagangan. Nah, peternakan perdagangan ini adalah suatu komunitas di mana dalam sebuah pasar itu terdapat peternakan perdagangan. Ya seperti yang namanya RPH, tempat pemotongan hewan. Di situ ada beberapa hewan yang dipotong, ada beberapa hewan yang akan dijual. Seperti apa? Ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Menganalisis potensi sektor peternakan. Setiap daerah memiliki budaya ternak tersendiri. Contohnya saja budaya Timur Tengah Selatan, dalam hal pemeliharaan ternak, umumnya penduduk yang diteliti masih memiliki kecenderungan untuk melepas hewan-hewan ternak peliharaannya di padang rumput, padang siang hari. Jadi ciri khas daripada orang-orang budaya Timur Tengah itu adalah tidak dikandangkan ternaknya, melainkan dia melepas secara bebas untuk mencari makanan sendiri pada siang hari. Dan pada umumnya jenis-jenis hewan ternak itu dipelihara diantaranya adalah kambing, ayam, dan itik. Jadi di Timur Tengah itu hanya 3 jenis hewan yang diternak di sana, ya berupa kambing, ayam, dan itik. Tadi kita sudah membahas mengenai apa sih itu peternakan, apa itu ternak. Ya, sekarang kita akan melihat tujuan dari peternakan itu sendiri. Tujuan dari peternakan itu sendiri adalah mencari keuntungan dan penerapan prinsip manajemen dan faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Ya, selanjutnya adalah berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi atas 3 golongan. Yang pertama adalah peternakan hewan besar. Yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Dan yang ketiga adalah unggas. Apa aja sih peternakan hewan besar? Peternakan hewan besar itu meliputi kambing, kerbau, kuda, kelinci, dan sapi. Itu contoh peternakan hewan besar. Sedangkan peternakan hewan kecil itu berupa kambing, domba,
babi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah peternakan unggas. Apa aja sih peternakan unggas? Ya contohnya seperti ayam, itik, burung, ayam bekisar, kalkun, dan lain-lain. Jenisnya adalah unggas. Kontribusi peternakan sebagai sumber pangan. Yang pertama, subsektor peternakan memiliki peran penting dalam menyediakan protein hewani, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan potensi. Ini sudah dibahas di slide yang tadi. Kita lanjut aja. Sedangkan berdasarkan jenisnya, ternak dibagi menjadi dua, yaitu ternak ruminansia dan ternak non-ruminansia. Apa itu ternak ruminansia? Sekarang kita akan bahas mengenai ternak ruminansia. Ternak ruminansia itu adalah mamalia berkuku genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, dan kijang. Nama ternak ruminansia atau nama ruminansia ini berasal dari bahasa Latin yang berarti ruminare, yang artinya mengunyah kembali atau memamah biak. Sehingga dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hewan memamah biak. Yang kedua adalah ternak non-ruminansia, di mana ternak non-ruminansia ini digunakan sebagai sebutan untuk mengenali ternak dari golongan mamalia yang sistem pencernaan makanannya memiliki lambung tunggal atau lambung satu. Selain dari itu juga dikenal sebagai golongan ternak monogastrik atau lambung tunggal. Apa aja sih contohnya? Nah, mari kita lihat seperti gambar di bawah ini, yaitu contoh ternak ruminansia yaitu seperti sapi. Sedangkan salah satu contoh ternak non-ruminansia itu adalah kuda. Ternak ruminansia itu apa aja sih contohnya? Tadi kita sudah jelaskan, yaitu sapi, domba, kerbau, kambing, jerapah, rusa, unta, dan keledai. Sedangkan ternak non-ruminansia itu seperti babi, unggas, dan kuda. Pada dasarnya perbedaan keduanya itu hanya terletak pada jumlah lambungnya saja. Untuk lebih lengkapnya mari kita bahas perbedaan satu persatu. Nah, kita lihat untuk yang ternak ruminansia. Ternak ruminansia tadi kita contohkan sebagai ternak, contohnya adalah sapi. Di mana ternak ruminansia ini adalah memiliki 4 lambung. Yang pertama itu adalah omasum, abomasum, retikulum, dan rumen. Itu yang namanya ternak ruminansia. Perbedaannya di situ. Sedangkan ternak non-ruminansia itu memiliki 1 lambung atau monogastrik. Dari sini sudah jelas perbedaannya. Kita bahas ulang. Apa itu ternak ruminansia? Ternak ruminansia itu adalah ternak yang memiliki 4 lambung. Sedangkan ternak non-ruminansia itu contohnya adalah ternak yang memiliki 1 lambung atau yang disebut dengan monogastrik. Oke, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Kita cukupkan. Jadi nanti ada beberapa tugas yang Pak Guru akan kasih. Jadi kalian akan mencari sendiri perbedaan selain dari Pak Guru jelaskan yang tadi. Selain dari memiliki 4 lambung dan monogastrik itu, kalian akan mencari apa aja sih perbedaan dari ternak ruminansia dan ternak non-ruminansia. Mungkin itu saja dari Pak Guru pembahasan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.